Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Posisi, podcast literasi demokrasi bersama saya Marfuatun Solihah yang akan menemani perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Baik, pelayanan publik yang baik tidak hanya diukur dari kecepatan pelayanan, tetapi juga dari keterbukaan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Ketika informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, maka kepercayaan publik pun akan semakin meningkat. Untuk hal itu, kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana proses pelayanan informasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Sragen dengan menghadirkan salah satu masyarakat yang pernah melakukan pengajuan permohonan informasi, yaitu Bapak Rahmat Hendro, selaku akademisi sekaligus pemerhati terhadap isu-isu keterbukaan informasi publik. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Fuah. Iya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Iya. Terima kasih sudah diundang Oh iya. di podcast Bawaslu. 2 kali ini ya Bapak ya? Apa baru pertama ini ya Baru diundang? pertama kali Oh, baru ini pertama dalam kali podcast, ini. ya. Iya. Ini kan kita membahas tentang keterbukaan informasi publik Bapak. Bapak kan pernah nih mengajukan permohonan informasi publik di sini. Ya. Hal apa sih Bapak yang mendorong Bapak nih untuk mengajukan permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Sragen? Oke, terima kasih Mbak Fuah. Ya. Alasan saya melakukan permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Sragen, pertama memang saya sedang melakukan penelitian mengenai tata kelola pemilu. Jelasnya yaitu judul penelitian saya keadilan pemilu dalam perspektif democratic governance, kajian penanganan pelanggaran oleh Bawaslu pada Pilkada 2024 di wilayah Solo Raya. Karena itu Bawaslu Kabupaten Sragen menjadi salah satu lokus penelitian saya yang ada di Solo Raya untuk menunjang kebutuhan penelitian saya. Baik Bapak, bagaimana Bapak bisa mengetahui adanya layanan permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Sragen? Ya, pertama memang untuk awal penelitian saya memulai dari Bawaslu tingkat Provinsi Jawa Tengah. Nah, memang di tingkat Provinsi Jawa Tengah saya juga diarahkan untuk mencari data menunjang penelitian saya itu di tiap kabupaten Solo Raya. Nah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberikan beberapa opsi. Pertama bisa melalui nomor telepon admin langsung Bawaslu setempat. Kedua yaitu melalui PPID. Ketiga yaitu bisa dilihat lewat sosial media Bawaslu Kabupaten Kota masing-masing. Nah, di Bawaslu Kabupaten Sragen sendiri saya awalnya mengakses permohonan informasi itu lewat PPID. Nah, ternyata lewat PPID itu ternyata prosesnya cukup cepat juga, dan terus pada akhirnya memang ditindaklanjuti melalui WA admin di situ. Jadi memang prosesnya awalnya lewat PPID, lanjut melalui kontak person di admin Bawaslu Kabupaten Sragen. Berarti Bapak memanfaatkan media web PPID, kemudian menghubungi admin melalui WA PPID gitu ya? Betul. Baik. Bagaimana menurut Bapak proses pengajuan informasi tersebut? Ribet atau bagaimana tidak Bapak? Saya kira kalau saya by experience Mbak, atau by pengalaman saya cukup cepat juga, efektif juga, karena memang proses yang saya alami cukup cepat. Jadi kalau PPID itu kan kita hanya diminta menerangkan siapa kita, terus yaitu disini guna data untuk apa, tujuan data untuk apa, lalu hanya dimintai syarat data diri. Di situ bisa KTP maupun kartu tanda mahasiswa. Pada saat itu saya juga menggunakan kartu tanda mahasiswa saya sebagai data diri di PPID tersebut. Oh, selain persyaratan tadi yang Bapak sebutkan tadi kan identitas diri ya Bapak? Betul. Selain dokumen identitas diri, adakah dokumen lain yang harus Bapak penuhi ketika mengajukan pengajuan permohonan informasi? Kalau untuk dokumen secara digital, kalau lihat PPID kemarin berdasarkan pengalaman saya tidak ada ya Mbak. Tapi ketika saya juga melakukan wawancara di kantor Bawaslu Kabupaten Sragen dan meminta permohonan informasi secara langsung, saya memang dimintai untuk menuliskan form. Dan itu saja juga kembali dimintai untuk data diri juga untuk menunjang surat permohonan saya tersebut. Jadi ini proses Bapak ini dari web PPID Bapak juga mengajukan, kemudian Bapak WA admin PPID juga, kemudian Bapak juga tindak lanjut ke kantor, langsung datang ke kantor. Jadi sahabat Bawaslu bisa digarisbawahi bahwa permohonan informasi bisa dilakukan melalui web PPID, konfirmasi melalui WA PPID, atau datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Sragen. Kemudian yang Bapak rasakan bagaimana pelayanan yang diberikan
pada saat Bapak, mengajukan permohonan informasi? Ya pertama saya lewat, web BPID pertama memang sangat cukup efektif ya, pertama efektif dan kedua cepat karena memang pada saat itu juga, dari web BPID langsung diteruskan melalui WA, chat admin gitu untuk permohonan data. Kalau pada saat saya datang langsung ke kantor, memang petugas yang ada langsung menyapa saya dengan baik, menanyai kebutuhan data saya seperti apa, dan memang ngepasi juga pada saat Iya. itu, data yang saya mohonkan itu bisa diproses pada saat hari itu juga gitu loh. Jadi pagi hari saya melakukan permohonan data secara langsung di kantor Bawaslu Kabupaten Sragen, sore hari saya dikontak untuk, eee disampaikan bahwasanya data saya sudah siap, seperti Disampaikan itu. sudah siap. Itu, mungkin, staf pelayan PPID Bapak, itu menjelaskan dulu gimana nggak? Jadi nanti prosedurnya itu gimana Bapak? Nanti, nunggu dulu kayak gitu dijelasin kayak kayak gitu nggak Bapak? Betul, kemarin saat saya, datang ke kantor Bawaslu memang pertama memang ditanyai tujuan saya ke sini seperti apa, lalu, saya sendiri sebagai apa, ditanyai dulu bagaimana latar belakang saya dan data diri saya. Kedua memang dijelaskan bagaimana prosedur permohonan data di situ. Memang permohonan data pada saat itu data yang saya mohonkan untuk menunjang penelitian saya, dari petugas sendiri, nanti, setelah menerima data diri, lalu saya mengisi form, dari petugas sendiri menyampaikan kepada saya untuk menunggu terlebih dahulu. Karena dari petugas, melanjutkan prosesnya, yaitu laporan kepada pimpinannya. Setelah memang data di-ACC oleh pimpinan, baru disampaikan kepada saya bahwasanya data sudah siap dan bisa saya akses, seperti itu, Mbak. Berarti memang dijelaskan prosedurnya bagaimana, Betul. jadi dari Bapak itu mengajukan permohonan informasi, Bapak diperkenankan untuk menunggu dulu gitu ya Bapak? Betul betul Itu betul. kebetulan Bapak langsung sehari Jadi, iya. diberikan ya? Betul Berarti betul betul. pagi jenengan, mengajukan permohonan Betul. informasi, sorenya Bapak langsung diberikan informasinya. Betul. Baik sahabat Bawaslu, jadi sebenarnya gini Bapak, perihal prosedurnya, untuk pemberian informasi itu diberikan maksimal 10 hari kerja setelah Bapak melakukan pengajuan permohonan informasi. Jadi kebetulan Bapak Hendro ini, data yang diminta itu sudah tersedia dan langsung ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sragen, seperti itu. Bapak, ngomong-ngomong, data tersebut tadi keperluannya untuk apa Bapak? Seperti yang saya sampaikan di awal, kebutuhan data saya tadi kan untuk menunjang, penelitian saya yang sedang saya lakukan juga, untuk tugas akhir tesis saya yang sedang saya kerjakan tadi gitu. Jadi memang di tugas akhir saya sendiri kan mengenai penanganan pelanggaran oleh Bawaslu di Solo Raya pada Pilkada tahun 2024. Maka dari itu memang, data yang saya butuhkan adalah data penanganan pelanggaran oleh Bawaslu di wilayah Solo Raya. Jadi hampir 7 kota kabupaten semuanya saya, mintai data atau permohonan data seperti itu, Mbak. Berarti untuk kebutuhan penelitian gitu Betul, nggih Bapak? betul. Selain itu kan berarti manfaat yang Bapak terima nggih? Betul. Selain manfaat-manfaat tersebut, adakah manfaat lain dari informasi tersebut? Jadi kan tadi penelitian, data untuk penelitian, terus adakah manfaat lain, data-data tersebut Bapak? Saya kira data yang diberikan nanti juga menjadi salah satu, bentuk, informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat ya, bahwasanya memang, Bawaslu sebagai lembaga publik sendiri juga terbuka transparansi dan juga akuntabel juga, bahwasanya data-data yang kumpulkan ataupun data-data penanganan pelanggaran pada Pilkada 2024 ternyata masih bisa diakses oleh masyarakat, dan saya kira itu menjadi salah satu bentuk pendidikan politik juga kepada masyarakat, bahwasanya memang Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu itu juga mempertanggungjawabkan sebagai lembaga pengawas pemilu, seperti itu. Hasil kerja dari Hasil kerja, Bawaslu betul gitu ya Bapak? betul betul. Jadi secara nggak langsung Bapak pun juga mengetahui fungsi, dan peran Bawaslu itu Betul, seperti apa. betul Mungkin betul. selain itu coba Bapak jabarkan nih, ketika Bapak sudah menerima pelayanan, fungsi Bawaslu itu apa Bapak? Dari hal-hal ini, dari hal-hal yang Bapak, alami dan rasakan, seperti itu. Ya, selama proses penelitian saya juga sedikit banyak, coba membaca bagaimana dasar peraturan mengenai badan pengawas ya, karena memang lokus penelitian saya mengenai penanganan pelanggaran oleh Bawaslu, tentunya saya juga tidak luput dari peraturan-peraturan yang, mengatur mengenai badan pengawas pemilu, apalagi terutama mengenai penanganan pelanggaran gitu loh. Pada itu sebenarnya, mengenai manfaat sendiri saya kira juga cukup kompleks ya, bahwasanya memang, manfaat yang saya terima secara langsung memang pertama memang untuk mendukung data
penelitian saya. Kedua, memang nanti bisa menjadi bentuk informasi kepada publik juga, dan memang nanti bisa ikut turut saya sampaikan juga pada masyarakat gitu, data-data informasi yang saya dapatkan. Baik, menurut Bapak nih, seberapa penting nih keterbukaan informasi publik itu sendiri di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sragen? Saya kira cukup penting ya, Pak, karena bagaimanapun Bawaslu menjadi salah satu lembaga yang cukup sentral, karena sebagai penegak hukum, selain memang lembaga pencegahan, pengawasan, dan yang terakhir itu pendidikan secara hukum, Bawaslu sangat memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum pemilu. Jadi peran Bawaslu sangat penting ketika mengawasi, mencegah, maupun menindak pelanggaran pemilu. Seperti itu. Iya. Kemudian penilaian Bapak sendiri terhadap komitmen Bawaslu dalam memberikan pelayanan informasi publik ini seperti apa? Oke, mungkin kalau pengalaman ya, pengalaman penilaian secara real aja secara itu, real ya. Pak. Khusus Kabupaten Sragen atau Iya, Kabupaten Sragen aja. Kabupaten Sragen. Iya, Kalau iya, Kabupaten iya. Sragen saya kira sudah cukup responsif dan Iya. profesional ya, Iya. karena memang dalam prosesnya saya juga cukup mendapatkan pelayanan yang cukup cepat, dan data yang saya minta juga sesuai yang saya harapkan gitu loh. Iya. Mungkin di beberapa kabupaten itu juga ya ada sedikit perbedaan lah, Iya, walaupun memang proses permohonan datanya hampir sama. Saya juga melewat PPID, juga mengajukan secara online, maupun juga saat itu saya juga datang ke Bawaslu secara langsung ya, selain Sragen ini ya, Pak ya. Iya. Tapi memang data yang diberikan itu tidak sesuai yang saya harapkan gitu loh. Jadi dari 7 kota kabupaten di Solo Raya mungkin 70% sudah sesuai prosedur lah. Ada beberapa 30% saya katakan harus diulangi gitu loh, permohonan datanya. Bahkan ada, Mbak, kemarin itu ada salah satu juga di Solo Raya itu, data lewat PPID, saya memintanya itu hampir keempat kali baru diberikan gitu loh. Iya. Jadi sejak bulan Februari, lalu bulan Maret, bulan April itu saya belum diberikan. Pada akhirnya saya mengajukan keberatan kepada Bawaslu RI lewat PPID, lewat website. Pada akhirnya pengajuan keempat itu baru saya diberikan informasi. Sebenarnya juga untuk data penelitian saya ini juga sebenarnya. Pemberian informasi data yang Bapak minta diberikan ketika Bapak mengajukan keberatan gitu Keempat ya. kali ya. Berarti pengalamannya dan perhatiannya Bapak terhadap isu-isu keterbukaan informasi publik itu luar biasa, Bapak. Karena tidak semua orang, semua masyarakat bisa mengetahui nih ketika permohonan informasi itu tidak diberikan, mereka harus bagaimana, itu mereka itu banyak yang tidak tahu. Jadi sahabat Bawaslu bisa seperti Bapak Hendro ini, ketika permohonan informasi tidak diberikan, sahabat Bawaslu bisa mengajukan keberatan seperti itu. Jadi keberatan itu nanti bisa mempermudah, jadi ada atasan PPID dari Bawaslu RI-nya memberikan teguran ke Kapkotanya untuk menindaklanjuti permohonan informasi tersebut seperti itu. Kemudian mungkin ada pesan nih dari Bapak Hendro kepada masyarakat yang membutuhkan informasi publik tetapi masih ragu nih dalam pengajuan permohonan, kan karena ada tuh masyarakat yang kayak gimana sih ngajuin permohonan, ribet banget sih kayak gitu loh, Pak. Terus kadang ada kayak krisis kepercayaan diri, prosedurnya nanti takut susah kayak gitu. Mungkin ada pesan dari Bapak kepada masyarakat perihal ayo nih masyarakat berani mengajukan permohonan informasi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik gitu. Betul. Gitu, Oke, monggo, Bapak. terima kasih Mbak Fuah. Keterbukaan informasi publik sebenarnya secara tidak langsung juga wujud demokrasi ya, Mbak. Itu adalah wujud demokrasi, dan bagaimana masyarakat itu juga bisa mengakses ya, memiliki hak untuk mengakses, dan itu dilindungi undang-undang. Apalagi bagi teman-teman yang membutuhkan data, memang ketika bersangkutan, apalagi data-data tersebut bersangkutan dengan konteks pemilu ataupun politik, masih banyak teman-teman itu yang takut untuk mengakses. Iya, betul. Seperti datang ke KPU secara langsung, datang ke Bawaslu secara langsung, mereka masih takut. Karena dipikir mereka bakal bertemu langsung dengan unsur-unsur politik yang ada. Tapi faktanya sebenarnya kan tidak seperti itu juga. Bahasanya data informasi yang dikelola oleh lembaga penyelenggara pemilu itu adalah hak milik publik juga. Dan publik sebenarnya memiliki hak untuk tahu gitu loh. Dan itu wujud demokrasi bagi masyarakat.
memang ini juga menjadi sebuah masukan bagi Bawaslu ya. Iya. Bagaimana memang nanti lembaga-lembaga ini, lembaga penyelenggara pemilu lebih kenceng lagi, lebih sering lagi mengadakan sosialisasi. Bagaimana memang prosedur itu bisa diakses oleh masyarakat dan masyarakat tidak takut lagi gitu loh. Seperti itu, Mbak. Jadi tidak terbatas ketika memang orang-orang yang latar belakangnya peneliti maupun akademisi, hanya terbatas itu yang bisa mengakses. Karena masyarakat pada umumnya sebenarnya mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi tersebut juga gitu loh. Iya. Mungkin ya masukan untuk Bawaslu juga untuk lebih sering dan kenceng, dikencengin lagi lah sosialisasi mungkin seperti itu. Iya, itu saran yang sungguh luar biasa dari Bapak selaku yang pernah nih mengajukan permohonan informasi. Jadi kayak seperti masukan-masukan kayak gini nanti itu ditampung dan akan menjadi evaluasi khususnya bagi Bawaslu Kabupaten Sragen untuk semakin gerak dalam bersosialisasi mengenai pelayanan informasi publik. Kemudian ada nggak Bapak harapan Bapak mengenai keterbukaan informasi publik di masa yang akan datang? Harus seperti apa, bagaimana, atau mungkin prosesnya harus dipercepat atau gimana? Monggo harapan Bapak. Ya, untuk informasi publik sebenarnya masyarakat itu masih belum secara komplit ya menerima apa itu informasi publik dan informasi apa saja yang masyarakat bisa terima ataupun dikecualikan mungkin. Dalam permohonan data saya kan juga ada pengecualian data informasi juga gitu loh. Nah, hal-hal tersebut saya kira juga menjadi titik tekan bahwasanya perlunya sosialisasi kembali gitu loh, kepada unsur-unsur masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat gitu loh. Bahwasanya memang data informasi ini memang penting untuk masyarakat gitu. Jadi ketika apalagi dengan konteks sekarang konteks digital ya, teknologi yang sudah kencang, arus informasi yang sudah cukup pesat juga. Saya kira memang harus ada transformasi dari secara kelembagaan dari Bawaslu dan maupun masyarakat memang harus disadarkan juga bahwasanya informasi keterbukaan publik ini sangat penting untuk masyarakat agar menghindari informasi-informasi yang nanti ada tanda kutip hoax atau seperti apa seperti itu, Mbak. Apalagi ini berhubungan dengan konteks politik gitu loh. Iya. Itu sangat penting untuk kemaslahatan masyarakat gitu, seperti itu, Mbak. Jadi Bapak memang sudah paham sekali nggih jenis-jenis informasi sehingga Pak Hendro tadi juga menjelaskan mengenai informasi dikecualikan. Jadi di Bawaslu itu memang ada 4 jenis informasi setiap saat, berkala, serta-merta, dan informasi yang dikecualikan. Jadi permohonan informasi data yang diberikan ke Bapak tadi tidak serta-merta semuanya diberikan kepada Pak Hendro, karena dalam data penanganan pelanggaran itu ada data-data yang memang harus ditutup dan tidak bisa diberikan kayak gitu. Seperti data identitas kayak gitu kan memang hal-hal yang tidak bisa diberikan kepada publik. Jadi Bapak Hendro sendiri udah paham nggih ketika data yang diberikan seperti itu dan beberapa informasi yang dikecualikan Bapak Hendro juga menerima nggih Pak nggih? Awalnya kalau boleh cerita, Gimana? awalnya sebenarnya kan data yang saya butuhkan itu kan data yang memang sangat mungkin bagi Bawaslu penting, tapi bagi saya sendiri saya kira itu data yang bisa diakses publik gitu. Seperti hasil penanganan pelanggaran, lalu hasil kajian, saya kira itu bisa saya akses sebagai peneliti sebelum saya turun ke lapangan ya. Ternyata setelah dijelaskan oleh petugas Bawaslu, teman-teman di staf, ternyata memang data-data yang saya butuhkan seperti BA hasil, lalu hasil kajian itu ternyata dikecualikan. Pada akhirnya memang data yang saya mohonkan itu saya geser sedikit loh. Seperti nomor registrasi, lalu status laporan dan bagaimana kronologi secara umum sebenarnya. Pada akhirnya itu yang bisa saya akses. Luar biasa. Jadi luar biasa sih Bapak Hendro ini sudah benar-benar paham mengenai keterbukaan informasi publik. Tak terasa ini Bapak kita sudah ada di ujung acara dan melalui perbincangan kali ini kita benar-benar belajar banyak bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya sekedar layanan, tetapi juga sarana untuk membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Begitu Bapak. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua di masa yang akan datang. Saya Marfuatun Solihah selaku host dan mewakili seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Sragen mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Pak Hendro yang sudah berkenan membagi wawasan dan pengalamannya selama pengajuan informasi. Dan terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang sudah berkenan mengikuti podcast kali ini hingga akhir. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dengan tema-tema yang menarik dan informatif. Tetap semangat,
tetap kritis, dan tetap berani menyuarakan keterbukaan informasi publik. Salam transparansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak.